Di sini saya akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran dalam pemecahan masalah. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam strategi pembelajaran dalam pemecahan masalah. Latar belakang macam-macam pembelajaran yang dapat digunakan dalam pengajaran adalah dengan metode ceramah. Dengan itu, peserta didik tidak aktif dalam proses belajar mengajar. Dalam pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai macam-macam strategi pemecahan masalah. Pengertian strategi pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses penerapan pengetahuan yang telah diperoleh sebelum ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Masalah tidak dapat disesuaikan dengan menggunakan prosedur rutin yang sudah diketahui. Permasalahan atau kejadian melalui berbagai usaha pemilihan dari berbagai alternatif atau opsi yang benar atau dianggap benar. Contoh, sebagai makhluk sosial yang hidup berdamping dengan orang lain, kita pernah mengalami masalah yang yaitu perdebatan pendapat, kerja tugas kelompok, perbedaan kepentingan dalam organisasi. Semua itu kita mencari kebenaran yang paling tepat. Metode pemecahan masalah, problem solving, adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan. Apa itu problem solving? Menurut Dorothy Perlman, masalah merupakan situasi yang tidak diharapkan. Menurut James Stonir, masalah merupakan kondisi atau situasi yang dapat menghambat organisasi untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Memecahkan suatu masalah yang menghasilkan suatu solusi atau permasalahan yang dihadapi dengan terlebih dahulu. Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data dan informasi yang akurat melalui suatu proses intelektual dan profesional. Dalam kegiatan ini, guru tidak hanya sebagai penanya melainkan juga dapat berperan sebagai pemancing dan memberi arah dengan memberikan arahan yang bersifat baik sesuai yang diharapkan. Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa dituntun untuk melakukan pemecahan masalah-masalah yang disajikan dengan cara menggali informasi sebanyak-banyaknya. Manfaat dan tujuan pemecahan masalah. Manfaat dari penggunaan strategi problem solving pada proses pembelajaran mengajar untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih menarik antara lain. 1. Mengembangkan sikap keterampilan siswa dalam memecahkan permasalahan serta dalam mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir. 3. Melalui problem solving, kemampuan berpikir siswa benar-benar dihayati. 4. Membina pengembangan sikap perasaan ingin tahu lebih jauh dari cara berpikir dan kritis. Suatu pengajaran bergantung kepada suatu tujuan yang hendak dicapai. 1. Siswa menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisis dan meneliti kembali hasilnya. 2. Kepuasan intelektual akan timbul dari dalam hadiah bagi siswa. 3. Potensi intelektual siswa meningkat. 4. Siswa belajar bagaimana cara melakukan penemuan pemecahan masalah dengan melalui proses melakukan penemuan. Langkah-langkah pemecahan masalah. Penyelesaian masalah menurut J. Dewi dalam buku W. Golo 2002. Ada 6 tahapan, yaitu 1. Merumuskan masalah. 2. Menelaah masalah. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Mengumpulkan dan mengumpulkan data sebagai
bahan pembuktian hipotesis. 5. Pembuktian hipotesis. 6. Menentukan pilihan penyelesaian. Strategi yang sering digunakan. 1. Mencoba-coba. Strategi ini biasanya digunakan untuk mendapatkan gambaran umum pemecahan masalah. 2. Membuat diagram. Strategi ini berkaitan dengan membuat sketch atau gambaran untuk mempermudah pemahaman masalah-masalah, mempermudah mendapatkan gambaran umum penyelesaian. 3. Mencoba pada soal yang lain sederhana. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan contoh-contoh khusus yang lebih mudah dan lebih sederhana. 4. Membuat tabel. Strategi ini digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan atau jalan pikiran kita. 5. Menemukan pola. Strategi ini berkaitan dengan pencairan peraturan. Dengan peraturan yang sudah ditetapkan tersebut akan lebih mudah kita menemukan permasalahan. 6. Memecah tujuan. Tujuan bagian ini dapat digunakan sebagai batin loncatan untuk mencapai tujuan sesungguhnya. 7. Memperhitungkan setiap kemungkinan. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri oleh para pelaku selama proses pemecahan masalah. 8. Berpikir logis. Strategi ini berkaitan penggunaan penerangan ataupun penerimaan kesimpulan yang sah atau valid dari berbagai informasi atau data yang ada. 9. Bergerak dari belakang. Dengan strategi ini kita mulai dengan analisis bagaimana cara mendapat tujuan yang hendak dicapai. 10. Mengabaikan hal yang tidak mungkin. Berbagai alternatif yang ada, alternatif yang tidak jelas mungkin agar dicoret, diabaikan sehingga dapat tercurah sepenuhnya. Ini materi yang saya bagikan. Sekian dan terima kasih.